Selamat malam. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dalam webinar hari kedua belajar saham dari nol lagi. Senang bisa kembali berjumpa di sini. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai lebih dalam mengenai bursa saham. Kembali lagi, ini adalah seminar basic, seminar istilahnya SD yang sekolah dasar, di mana menurut saya ini penting diberikan. Bahkan saya pernah bilang di podcast saya mengatakan kalau siapapun yang mau ikut seminar saham, kalau ada saudara saya, keluarga saya sarankan untuk ikut ini dulu karena fokusnya di sini adalah membeli basic. Jadi tentunya semakin ke sini dari hari pertama investasi dan lain-lain, semakin ke sini kita akan semakin membahas hal-hal yang mungkin lebih berat, lebih ini dan supaya bisa dipahami. Dan besok kita akan mulai belajar dari sisi analisa, dari sisi ini jenis-jenis analisa supaya kita tahu langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang investor, seperti itu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di link di bawah. Silahkan nanti pertanyaannya juga diminta sesuai dengan chapter-chapter hari ini. Jadi di setiap chapter bisa pertanyaannya bisa disesuaikan. Jadi kalau ada nanti saya pun bacanya akan fokus dari chapter pertama dulu, chapter kedua menjawabnya nanti di sesi tanya jawab, seperti itu. Bukan chapter ya, topik-topik yang dibahas hari ini untuk saham dan lain-lain. Tolong dipending dulu buat besok karena memang hari ini kita belum banyak bahas tentang saham. Kembali lagi lebih bahas fondasinya, karena kalau bahas saham yang Senin naik saya pun nggak tahu, dan percayalah Anda pun nggak akan tahu sampai kapanpun Anda trading, kecuali Anda jadi bandar yang atur pergerakan harga saham, Anda pun nggak akan tahu. Jadi fokus menjadi trader bukan tahu sahamnya akan naik besok gimana, tapi fokusnya adalah ini sama kayak tukang jualan ayam misalnya. Saya beberapa kali ngobrol sama tukang jualan ayam. Dia supplier, dia jual ayam, dia nggak tahu besok harga ayam berapa. Karena harga ayam ditentukan oleh bandar ayam. Dia pun nggak mencoba menebak-nebak besok harga ayam berapa, karena ya ngapain. Tapi bukan berarti nggak tahu besok harga ayam berapa, nggak bisa membuat dia sukses jadi tukang jualan ayam. Begitu juga dengan trader, dengan investor, fokusnya bukan mengetahui besok harga saham berapa, mau dinaikin sampai berapa dan lain-lain. Fokusnya adalah supaya kita bisa memahami. Fokusnya adalah untuk cari untung terlepas dari harga saham ditentukan oleh bandar sekalipun, seperti itu. Oke, hari ini di awal ini saya akan membahas mengenai understanding how the market works. Jadi how the market works itu sesuatu yang yang seringkali diabaikan oleh orang. Diabaikan oleh orang gimana saya menjelaskannya? Banyak orang miss, bahkan saya pernah ngadain workshop bandarmologi, bahkan di hari kedua pesertanya nanya ke saya, Pak Arga, emang pembentukan harga saham itu seperti apa? Saya sendiri bingung, lu udah trading, udah invest mahal-mahal buat ikut workshop, tapi nggak tahu harga saham bergerak kayak apa. Lucunya, kenapa nggak tahu? Karena ternyata setelah saya pelajari, ternyata memang nggak diajarin di seminar-seminar saham segala macam. Kita dicekoki harga saham digerakkan oleh harga. Jadi lihat perkembangan politik, lihat perkembangan ekonomi, lihat kinerja perusahaan dan lain-lain. Kita seringkali banyak orang punya understanding yang salah tentang pergerakan harga. Banyak orang yang punya understanding yang salah tentang pergerakan harga, dibilang kalau perusahaan ada labanya naik berarti harga sahamnya juga naik. Itu understanding yang salah. Nggak pernah ada peraturan di bursa saham gitu, di BEI bilang kalau ada perusahaan labanya naik harga sahamnya harus naik. Nggak ada. Atau perusahaan rugi harga sahamnya harus turun. Nggak ada. Yang ada cuma satu, perusahaan bangkrut sahamnya delisting, sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada peraturan-peraturan seperti itu yang ini. Jadi dan kegagalan pemahaman akan how the market works membuat orang bingung.
Karena dia melihat kejadian aneh-aneh. Orang melihat mencoba menebak pergerakan harga dari sudut pandang komentator saham. Seringkali banyak orang yang berpikir seperti itu menyulitkan kalau fokus kita mau cari untung. Kalau fokus kita mau jadi komentator saham profesional, which is good juga, nggak masalah, kita bisa dapat gaji besar. Tentunya kita harus berlatih di situ, meningkatkan kapasitas di situ. Tapi kalau kita trading, mempertimbangkan begitu banyak hal, ekonomi dunia dan lain-lain, itu merugikan. Karena itu nggak ada hubungannya sama pergerakan harga saham. Boleh ditanya ke bursa saham, ke BEI misalnya, kalau Pak, kalau ke BEI misalnya kita tanya ke direktur bursa saham, kan dibilang katanya kalau ada stimulus di Amerika Serikat akan membuat saham-saham naik termasuk di Indonesia. Terus bisa tanya Anda ke direktur bursa, tanya, Pak, kalau Amerika dikasih stimulus, harga Astra naik berapa ya? Gitu. Bursa akan bilang nggak ada urusannya. Harga saham ditentukan oleh pelaku pasar atau oleh market. Pelaku pasar yang mana? Pelaku pasar yang akan kita bahas sekarang. Kayak gitu. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus mengerti dulu, kalau Anda mau berinvestasi saham, Anda harus mengerti dulu mekanisme pembentukan harga saham. Jadi Anda harus mengerti dulu bagaimana mekanisme pembentukan harga saham. Misalnya ini. Jadi kalau harga saham naik, itu gimana naiknya? Atau gimana naikinnya? Siapa tahu Anda mau naikin sendiri. Kayak gitu, seperti di video yang saya buat tentang saya live gimana naikin harga saham, Anda bisa naikin sendiri. Jadi misalnya ini adalah saham Mayor, saham Mayora. Saham Mayora, ini perusahaannya perusahaan yang sudah dikenal publik. Perusahaan besar yang fundamentalnya saya percaya bagus. Produknya dikenal publik, udah lama, bisnisnya aman, dan lain-lain. Kayak gitu. Saham Mayor ini harganya, ini kemarin ada di 2260. Harga saham 2260. Kita diajarin hal yang kita dicekoki adalah, kalau Mayor penjualannya bagus, labanya bagus, maka harga sahamnya akan naik. Itu yang kita dicekoki. Which is nggak benar. Kalau nggak percaya, Anda bisa borong biskuit kelapa misalnya yang laku. Anda bisa borong biskuit kelapa banyak, terus setelahnya pas Anda tanda tangan, Anda lihat harga sahamnya. Naik nggak? Nggak naik. Kayak gitu. Jadi, Mayora adalah perusahaannya. Harga sahamnya. Jadi, harga saham dan perusahaan itu dua entitas yang berbeda. Harga saham itu ditentukan oleh bid offer dan harganya diatur oleh market maker atau bandar, sementara Mayora itu diatur oleh manajemen. Diatur oleh manajemen Mayora, direksinya, manajer, dan lain-lain. Mayora, kalau dia untung, dia pemegang saham bebas memutuskan mau memberikan dividen atau enggak. Jadi itu hubungan antara Mayora dengan saham Mayor itu, yang satu adalah ada dua. Pertama adalah dividen. Tapi naik turunnya harga saham nggak ada hubungannya sama penjualannya Mayora. Nggak ada hubungannya kayak gitu. Misalnya, jadi gimana kalau harga saham mau naik? Kita tinggal, misalnya ini saya ngasih contoh, misalnya saham Mayor harganya sekarang di 2260. Terus saya mau naikin sampai 2.300. Jadi Anda investor itu bebas menaikkan harga Mayor tanpa harus peduli bisnisnya gimana, politik gimana, ekonomi gimana, dan lain-lain. Jadi dia tinggal enter harga saham Mayor, tinggal enter di sini, tinggal Anda ini pasang bid, beli 5.000 lot saham Mayor, tinggal saya klik OK di sini. Tinggal saya OK, maka otomatis antrian jual Mayor, ini antrian jual ini kalau Anda trading, Anda akan ketemu antrian jual, otomatis akan habis. Karena Anda beli maksimum di harga maksimum 2.300,
maka 2260 akan habis, 2270 akan habis, karena Anda beli maksimum. Jadi ini order Anda itu beli pembelian maksimum di harga berapa? Saya beli maksimum di harga 2.300 sebanyak 5.000 lot. Berarti saya beli 1,1 M saham Mior. Otomatis habis sahamnya. 285 habis, 1131 habis. Karena ini 235 lot habis, karena nggak sampai 5.000 kan. 1131 habis, 1342 habis, 952 habis, 2.300 ini ada 1.142 lot, maka akan habis, akan sisa dari sini akan sisa 130 lot. Jadi ketika saya enter, jadi saya beli di orang yang jual. Orang yang jualnya di harga 2260, 2270, 2280, 2290, 2300 dan seterusnya. Ketika saya beli 5.000 lot, maka otomatis harganya berubah dari 2260 jadi 2300. Harganya jadi 2300 dengan membeli sebanyak 5.000 lot saham Mior. Begitulah cara naikin harga. Cara naikin harga tinggal dibeli aja. Terus kenapa, pertanyaannya, kenapa banyak orang menghubungkan kenaikan harga dengan hal-hal aneh? Politik lah, ini karena kondisi politik yang oke, atau karena suku bunga, karena apa? Jadi sebenarnya perlu kita mengerti kenapa dihubungkan. Pertama karena ditanya. Misalnya hari Jumat lalu, saya mutusin untuk beli Mior. Saya beli Mior 5.000 lot, saya oke, harga 2.300. Saya beli, kenapa saya beli? Ya mau saya lah. Mau saya kebetulan, aduh saya ada uang tambahan misalnya. Iseng gitu. Beli 2.300, beli 5.000 lot sampai harga 2.300, harganya langsung naik 1,7%. 1,7% harganya. Saya beli harganya sampai 2.300, otomatis sudah naik. Udah sampai situ ya cuma saya yang tahu kenapa saya beli. Kenapa saya beli kayak gitu. Terus atau misalnya saya mau ngasih hadiah ke orang tua saya kasih dia saham, saya beli 5.000 lot. Alasan belinya saya tahu. Cuman ini jadi kompleks karena ada wartawan, misalnya ada wartawan nanya ke ini, nanya ke analis, ke komentator saham, misalnya misalnya ke TV, di TV orang nanya, reporternya nanya, menurut Bapak, misalnya saya pernah masuk TV kan, saya pernah ditanya kurang lebih kayak gitu, menurut Bapak, kenapa ya, apa yang menyebabkan kenaikan harga Mior hari ini? Ditanya depan TV live, mampus kan, mati aja gitu. Padahal yang menyebabkan kenaikan adalah misalnya ada seorang investor mau beliin saham Mior buat bapaknya, kayak gitu. Cuma ditanya live. Jadi orang kalau nggak tahu, seorang analis kalau nggak tahu dia harus ngecap.